Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan masuk ke materi B, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur 1. Pernyataan umum dan pengklasifikasian, 2. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat. Untuk lebih lanjut, kita akan sembari melihat teks wayang yang ada pada halaman 9 hingga 11. Paragraf 1 dan 2 teks wayang masuk dalam struktur pernyataan umum dan pengklasifikasian. Kenapa? Karena pernyataan umum menyajikan pengertian dari objek yang sedang dibahas atau hal-hal umum dari objek yang sedang dibahas. Berarti pada bagian tersebut harus ada penjelasan tentang apa? Tentang wayang. Di paragraf 1 ada penjelasan wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu bagian dari pernyataan umum. Dan kalimat-kalimat selanjutnya juga menjelaskan hal-hal umum tentang wayang. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan bahwa berdasarkan bahannya wayang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wayang wong, wayang kulit, dan wayang golek. Nah, pernyataan yang semacam ini disebut sebagai pengklasifikasian. Kita disebutkan terlebih dahulu akan ada pembagian berdasarkan apa dan apa saja namanya, sehingga dapat disimpulkan pada teks wayang paragraf 1 dan 2 masuk dalam struktur pernyataan umum dan pengklasifikasian. Pada paragraf 3 sampai dengan paragraf ke-7 itu merupakan struktur deskripsi bagian. Kenapa? Karena pada paragraf-paragraf tersebut menjelaskan lebih lanjut tentang macam-macam wayang yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Ada wayang wong, wayang kulit, wayang golek. Paragraf-paragraf 3 sampai dengan ke-7 menjelaskan lebih lanjut tentang wayang wong, wayang kulit, dan wayang golek. Kemudian kita lihat pada paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-8, itu masuk dalam struktur deskripsi manfaat. Kenapa? Karena menjelaskan kira-kira manfaat dalam kehidupan sehari-hari wayang itu apa. Misalnya di sini adalah sebagai media hiburan salah satunya. Maka itu disebut sebagai deskripsi manfaat. Kira-kira seperti itu penjelasan dari struktur teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yang baik adalah yang memiliki struktur yang lengkap seperti tadi. Kegiatan 1 melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Ada sebuah teks, ada apa di The Topeng Museum Angkut. Paragraf 1 pada teks tersebut tidak bisa kita sebut sebagai pernyataan umum dan pengklasifikasian yang ideal. Kenapa? Karena hanya menyajikan pernyataan umum, yaitu pengertian dari The Topeng, atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan The Topeng, tapi kurang kalimat pengklasifikasian. Karena tidak dijelaskan lebih lanjut kira-kira pada teks ini jenis-jenis yang akan dibahas itu apa. Padahal kalau kita membaca teksnya secara utuh, sebenarnya yang akan dibahas di sini adalah macam-macam benda yang ada di Museum The Topeng itu, tapi tidak disebutkan kalimatnya. Sehingga paragraf 1 masih kurang ideal jika disebut sebagai pernyataan umum dan pengklasifikasian. Kemudian paragraf 2 dan 3 merupakan bagian struktur deskripsi bagian, karena menjelaskan bagian-bagian dari barang-barang yang ada di dalam museum itu. Misalnya paragraf 2 barang tradisional apa saja, paragraf 3 barang kuno apa saja, sehingga paragraf 2 dan 3 masuk dalam deskripsi bagian. Lalu kita lihat teks itu selesai, sehingga apalagi yang kurang pada teks itu? Yang kurang adalah deskripsi manfaat sama sekali tidak dijabarkan. Oke, itu adalah isi dari ada apa di The Topeng Museum Angkut yang masih kurang ideal sebagai teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke teks berikutnya, mengenal suku Baduy Dalam. Pada teks tersebut ada 5 paragraf. Paragraf yang pertama, dapatkah kita sebut sebagai pernyataan umum dan pengklasifikasian? Ternyata masih kurang ideal kita sebut sebagai struktur itu. Kenapa? Karena hanya menyajikan pernyataan umum saja, tapi tidak menyajikan pengklasifikasiannya nanti berdasarkan apa dan nama-namanya apa saja jenisnya. Sehingga kurang ideal disebut sebagai pernyataan umum dan pengklasifikasian. Paragraf 2 masih membahas tentang Baduy Dalam. Paragraf 3 membahas tentang Baduy Dalam. Paragraf 4 juga membahas tentang Baduy Dalam. Kemudian paragraf 5 membahas tentang Baduy Luar. Paragraf 2 sampai dengan paragraf 5 bisa kita sebut sebagai deskripsi bagian, karena membahas tentang macam-macam dari
suku Baduy. Tapi apa yang kurang pada struktur ini? Yang kurang adalah kurang proporsional. Karena apa? Ada dua jenis suku Baduy, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Tetapi penjelasannya lebih banyak tentang Baduy dalam daripada Baduy luar. Sehingga di sini deskripsi bagiannya kurang proporsional. Kemudian adakah deskripsi manfaat pada teks ini? Lagi-lagi kita tidak menemukan deskripsi manfaat pada teks ini, sehingga itulah tadi kekurangan-kekurangan dari teks mengenal suku Baduy. Lalu bagaimana kira-kira contoh yang bisa kita berikan untuk menjadi deskripsi manfaat pada teks ini? Misalnya seperti ini. Suku Baduy dapat menjadi contoh bagi kita untuk menjaga budaya kita dan tidak mudah terpengaruh budaya lain, karena budaya adalah salah satu kekayaan negara kita. Jadi kalau misalnya tadi wayang bermanfaat sebagai apa untuk kehidupan kita? Oh, sebagai media hiburan. Nah, ini suku Baduy manfaatnya untuk kita apa? Manfaatnya adalah bisa menjadi contoh untuk kita agar lebih menjaga budaya kita. Itu contoh dari mengenal suku Baduy. Berikutnya kita masuk ke kegiatan 2, membenahi laporan hasil observasi. Kalian bisa membaca materinya dari halaman 25 sampai dengan halaman 31. Buli sudah menjelaskan, penjelasannya sama seperti di awal, apa yang disebut dengan pernyataan umum dan pengklasifikasian, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Lalu kita masuk ke teks sampah yang ada pada halaman 31. Sampah itu, teks itu ada 4 paragraf. Lalu di bawahnya ada 5 pertanyaan. Silakan kalian baca teks tersebut secara teliti. Analisis paragraf 1, 2, 3 hingga dengan 4, masuknya struktur mana saja, kemudian kekurangannya apa, apakah cukup ideal disebut sebagai struktur tersebut. Identifikasi kalian bisa disajikan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.